Apakah kalian pernah bertanya-tanya tentang adakah sebuah seri balapan yang menarik dan menantang bagi pembalap, tapi underrated? Mungkin NLS adalah jawabannya. NLS atau Nürburgring Langstrecke Series secara sederhana dapat didefinisikan sebagai balap endurance yang seluruh balapannya berada di sirkuit Nürburgring dengan menggunakan kombinasi layout sirkuit GP dan sirkuit Nordschleife. Ya, kalian nggak salah dengar, Nordschleife alias Green Hell, sirkuit yang memiliki perubahan elevasi yang spontan dengan berbagai kombinasi blind corner dan run off yang sempit. Ya, jadi kalian pasti tahulah apa yang akan terjadi. Kembali ke topik, balap NLS saat ini dijalankan oleh VLN, VV GmbH, dan Co.KG. Balap ini didirikan pada tahun 1977 oleh beberapa klub balap yang tergabung dalam organisasi motorsport Jerman ADAC atau sering disebut dengan DMV. Sebelumnya, balap ini bernama VLN sebelum pada tahun 2020 berubah menjadi NLS. Dalam NLS, mobil yang berkompetisi dibagi ke dalam 6 kelas yang kemudian dibagi lagi ke dalam lebih dari 30 subkelas, mulai dari kelas GT3, TCR hingga sekedar mobil jalanan dengan tambahan roll bar dan alat pengaman lainnya. Balap NLS biasanya diikuti oleh 140-180 mobil pada setiap serinya, dan pada tahun 2021 pada seri pembuka terdapat 144 mobil sebagai peserta dengan 23 diantaranya adalah mobil GT. Balap VLN mengusung konsep acara satu hari, di mana seluruh agenda balap mulai dari FP, quali, race semuanya dilakukan pada hari Sabtu. Dan untuk race biasanya dimulai pada jam 12 waktu setempat, atau bila kita konversi ke WIB itu sekitar pukul 17. Dalam satu musim biasanya balap NLS diisi dengan 8-10 balapan dengan durasi 4, 6, dan 12 jam. Pada musim 2022 terdapat 10 balapan dengan 8 balapan berdurasi 4 jam, 1 balapan berdurasi 6 jam, dan 1 balapan berdurasi 12 jam. Tapi sebenarnya ada sebuah balapan yang durasinya lebih lama dari NLS di sirkuit Nürburgring Nordschleife. Ya, kalian pasti tahu 24 Hour Nürburgring. Dan FYI ada artikel yang menyatakan dalam satu kali balapan 24 Hour Nürburgring sekitar 50 peserta dari pembalap tersebut mengalami DNF. Jadi ya kalian bisa pastikan betapa sulitnya balapan ini, dan bila kita bandingkan dengan 24 Hour Le Mans atau 24 Hour Spa atau 24 Hour Daytona, ya mungkin ini lebih menantang sih. Balap 24 Hour Nürburgring memiliki keterkaitan erat dengan NLS, tapi bukan berarti balap 24 Hour Nürburgring merupakan bagian dari NLS. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan promotor antara kedua balapan. Selain itu, balap 24 Hour Nürburgring merupakan ajang balap tahunan, sedangkan balap NLS merupakan balap series. Oke, jadi kenapa balap NLS sangat menantang bagi para pembalap? Jawabannya sederhana. Hal ini dikarenakan balap NLS menggunakan sirkuit Nürburgring Nordschleife sebagai ajang tempat balapannya. Jadi, apa yang beda dari Nordschleife dengan sirkuit lainnya? Mari kita bahas. Sekilas tentang Nürburgring, sirkuit ini dijuluki Green Hell oleh legenda F1 Jackie Stewart. MCI, sirkuit Nürburgring dalam hal ini Volkos, telah merenggut hampir 70 nyawa pembalap sejak diresmikan pada tahun 1927. Mengulas sedikit tentang Nürburgring, sirkuit ini terletak di sekitaran pegunungan Eifel di kota Nürburg, Jerman, di mana sirkuit ini mulai dibangun pada tahun 1925 dengan sekitar 25.000 pekerja dan selesai pada tahun 1927. Sirkuit Nürburgring pada mulanya terdiri dari 4 course, yaitu Nordschleife atau lingkar utara, Südschleife lingkar selatan, Zeelandschleife lingkar tengah, dan Gemmenstrecke atau gabungan dari ketiga lingkar sebelumnya. Namun, untuk sekarang lingkar selatan sudah berubah menjadi GP-Strecke sejak tahun 1984. Untuk GP-Strecke ini merupakan sirkuit Nürburgring yang sekarang yang sering digunakan untuk balap GP. Jadi, mengapa Nürburgring membuat balap NLS menjadi menantang? Jawabannya simpel. Yang pertama, karena sirkuit Nürburgring memiliki perbedaan elevasi yang tinggi, di mana selisih titik tertinggi dan terendah mencapai 985 kg. Tak seperti di sirkuit Portimao yang perubahan elevasinya terjadi secara halus, di Nürburgring perubahan elevasi terjadi secara tiba-tiba dan spontan di lokasi yang kurang ideal, seperti di zona breaking point, di tengah-tengah tikungan cepat, atau di tengah trek lurus.
sehingga pembalap akan kesulitan mengendalikan mobil dan sangat mudah untuk terjadi crash karena kehilangan kendali atas mobil. Perbedaan elevasi yang tinggi juga sangat berpengaruh pada G-force yang akan diterima oleh pembalap, sehingga sirkuit ini sangat menuntut kebugaran ekstra dari para pembalap, dan masalah kebugaran ini menjadi sangat krusial mengingat balap NLS merupakan balap endurance, bukan balap sprint. Yang kedua, sirkuit Knoxville memiliki sekitar 154 tikungan, di mana hal ini sangat menyusahkan pembalap karena NLS menyusung konsep one day race, sehingga waktu latihan bebas sangat terbatas. Hal ini menyebabkan pembalap akan kesulitan dalam menghafal dan memahami karakteristik setiap tikungan. Hal ini juga diperparah dengan sebagian besar tikungan di sirkuit Nürburgring merupakan blind corner, dan juga di malam hari pencahayaan hanya mengandalkan dari lampu mobil yang melintas. Alasan ketiga adalah run-off yang minim dan trek yang panjang. Nürburgring memiliki panjang trek sekitar 13 mil, sehingga sangat mungkin bila terjadi hujan maka sebagian trek akan tetap basah dan sebagian trek akan tetap kering. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap dalam manajemen roda. Selain itu, bagi tim strategis ini juga menjadi tantangan dalam pemilihan ban. Bila mobil pembalap mengalami crash atau trouble di tengah sirkuit, maka dia memerlukan waktu yang sangat lama untuk kembali ke pit dan melakukan reparasi. Tentu hal ini menjadi harga yang sangat mahal bagi para pembalap karena ia kehilangan banyak sekali posisi. Untuk run-off, rata-rata di sirkuit Nürburgring biasanya hanya berjarak 1 meter dari trek, sehingga Anda harus membayar mahal atas kesalahan kecil yang Anda perbuat. Jadi beberapa aspek tadi menjadi alasan utama mengapa sirkuit Nürburgring membuat balap NLS menjadi menantang bagi para pembalap. Buat kalian yang penasaran dengan balap NLS, jangan khawatir karena balap ini disiarkan secara gratis di channel YouTube NLS atau YouTube sirkuit Nürburgring dan juga YouTube The Race. Selain itu, balap ini juga bisa dilihat melalui Motorsport TV. Jadi, kesimpulannya, balap NLS adalah balap endurance yang seluruh balapannya berada di sirkuit Nürburgring dengan menggunakan kombinasi layout GP dan Nordschleife. Balap ini menantang karena layout Nordschleife memiliki perubahan elevasi yang spontan di daerah yang tidak ideal, kombinasi blind corner dan sirkuit yang lewat panjang serta run-off yang sempit sehingga banyak crash yang akan terjadi. Jadi sekian video ini, dan bila ada yang salah silahkan koreksi di kolom komentar, dan admin sangat menanti kritik dan saran kalian karena ini masih video pertama saya, jadi ya masih banyak sekali yang perlu diperbaiki, dan sampai jumpa di video berikutnya.